beliau bernama Banyanyi. Waktu masih di Rimba, beliau bernama Banyanyi. Sekarang alhamdulillah sudah memeluk Islam. Beliau bernama Ali. Alhamdulillah. Dan sekarang kita ingin menanya seputar bagaimana beliau awal mengenal Islam. Beliau dari suku anak Rimba asli. Dari kecil tinggal di Rimba, besar di Rimba. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah mu'alaf. Dan Masya Allah sekarang beliau di antara suku anak dalam yang lain, beliau ustadznya dari suku-suku anak dalam. Dan mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat, tambah banyak Islam di Bukit 12, Kayu Aro, Bukit Kayu Aro 2, Bukit Kayu Aro 1. Dan kami sekarang ini berada di daerah mana Ustaz Ali? Pematang Kabau dan Sungai Sari. Iya, Sungai Sari. Alhamdulillah banyak di antara kawan-kawan kita dari SAT, suku anak dalam. Sekarang sudah banyak alhamdulillah memeluk agama Islam. Tinggal pembinaan saja. Dan alhamdulillah insya Allah nanti kita akan berangkat ke Pematang Kabau. Kutai, Pematang Kabau, Sungai Sari, Kayu Aro Putih ya. Insya Allah nanti bersama Ustaz Ali akan membawa, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang dari suku anak dalam dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana beliau ini awal memeluk Islam. Minta kepada Ustaz Ali bagaimana bisa kenal Islam dan sampai sekarang bisa istiqomah dalam agama Islam. Ya, alhamdulillah awal kita memeluk Islam, kita di dalam hutan tuh punya radio. Radio ya? Ya, radio. Jadi kebiasaan kita mutar radio tuh ada suara orang ngaji, ada suara orang azan, orang sholat itu. Jadi mendengar suara itu sudah menyentuh hati. Allah. Sudah menyentuh hati. Kita punya teman orang Islam, kita tanyalah, ini suara orang apa ini? Dia bilang ini suara orang ngaji, orang Islam ngaji. Akhirnya dengan sendirinya kita nekat pengen mau masuk Islam. Nekat mau masuk Islam, minta izin sama orang tua tidak mengizinkan. Karena satu-satunya anak katanya kamu yang paling kecil yang bisa membantu mama, kamulah katanya tuh, yang lainnya sudah berkeluarga. Jadi saya nekat mau berangkat siang itu, satu mau dipegang, tidak boleh berangkat. Disuruhnya karena ibu tuh tidak kuat mungkin megang, disuruhnya anaknya yang menantunya yang jantan tuh itu yang suruh megang. Akhirnya kita berhenti mau berangkat itu. Malamnya pas terang bulan nekat kita berangkat. Nekat berangkat. Berarti berangkatnya malam hari? Iya, malam hari kita. Dari malamnya hutan? ya ibunya udah tidur. Nunggu udah tidur ibunya barulah kita berangkat malam-malam. Berangkat jalan enggak pakai senter, cuman ada bayangan terang bulan itulah kita tahu jalan tuh. Akhirnya nyampe di terannya langsung pas subuh itulah. Setelah siang kita temui di sini di mana imamnya. Langsung disadarkan, dipersumpahkan di atas kepala kita Al-Quran. Karena kita masih awam tidak tahu itu apa Al-Quran. Akhirnya apa ini yang ditaruh di atas kepala ini? Jangan-jangan mau ngancam atau macam. Akhirnya alhamdulillah setelah itu lama-lama ya sedikit-sedikit belajar dengan ustaz-ustaz memasukkan kepahaman tentang agama Islam. Alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan terasa nikmat. Terasa nikmatnya. Ya, terasa nikmat. Kalau dulu waktu masih di dalam di hutan sebelum kenal Islam, apakah ketika banyak dapat babi buruan ini senang terus apa ada susah juga? Kalau di hutan sebenarnya tuh susahnya tuh karena tidak mendapatkan binatang buruan, tidak makan. Ya, kalau pas lagi dapat binatang buruan, pas lagi banyak itu, senang sekali di hutan. Iya, senang. Jadi Ustaz Ali tadi nekat mau masuk Islam, kena mendengar suara azan, suara ngaji, langsung bergentar hati ya. Langsung getar. Walaupun tidak tahu apa maksudnya. Nangis langsung kita. Langsung nangis. Iya, nangis. Bisa nangis. Ini hidayah dari Allah. Ya, jadi Ustaz Ali malam-malam keluar, itu orang tua tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu kan hutan kan banyak kebun-kebun ini semuanya. Apakah ini Ustaz Ali ketika keluar Ustaz Ali dari hutan tadi, keluar dari kebun tadi, apakah tidak takut banyak duri, banyak ini? Karena kita sudah biasa.
Udah sakit lagi Nggak ya? sakit lagi, Oh. nggak takut lagi kalau ada ular, kalau ada binatang buas yang lainnya seperti beruang, nggak takut lagi kita. Nggak takut lagi. Udah biasa. Lihat harimau Iya, biasa. udah hari-hari itulah yang dilihat Oh. karena kehidupan di hutan itu. Ya, berarti harimau, kau ngeliat harimau, macan, itu biasa ya? Oh, udah Apa? biasa. Iya. Masya Seperti Allah. beruang udah biasa. Dan juga Ustaz Ali, ketika Ustaz Ali memeluk Islam tadi, apakah orang tua mencari Ustaz Ali? Karena ketika tidur pagi-pagi tidak ada Ustaz Ali, apakah dicari oleh keluarga? Dicari, Terus? dicari sampai dicari disusulnya, ketemu kita, dia cuman bisa nangis. Nangis, ya? Tidak bisa lagi dia bawa kita ke hutan. Aku udah bilang, Mama, aku sudah masuk Islam. Nah, Oh, namun tetap aku entah sebulan sekali, entah setahun sekali tetap silaturahmi tempat Mama. Hanya dia cuman bisa nangis, tidak bisa lagi narik kita ke Iya. hutan. setelah tahu Ustaz Ali Islam, apakah dari keluarga, dari ini, apakah ada ancaman, apa mereka rela seperti itu aja Ustaz Ali masuk Islam, bagaimana? Dulu tuh sebenarnya tuh ya mau diancam-ancam lah istilahnya tuh. Gimana? Ya kalau tidak mau balik ke hutan lagi, mau diputuskan dari apa saudaraan. Oh, diputuskan. Iya, mau diputuskan. Setelah, Cuman setelah lama-lama ya sudah biasa lah. oh gitu. Mm-mm. Terus ancaman mau dibunuh atau ini ada nggak? Kalau mau dibunuh tuh ya nggak ada. Nggak Cuman ancaman mau diputuskan dari hubungan keluarga gitu. Oh, nggak di ini lagi ya. Iya. Terus ketika sudah Islam, Ustaz Ali tinggalnya di mana? Apakah kembali ke hutan atau tinggal di kampung atau tempat Pak Imam yang mensyahadatkan Ustaz Ali? Setelah masuk Islam saya dibikinkan perumahan sama pemerintah. Oh, langsung dibikin. Langsung dibikinkan perumahan di sini di Songosari ini dibikin perumahan. Nah, lama-lama kita kena taskil orang jamaah tablik itu. Iya. Nah, ikut 3 hari, Masya Allah. 40 hari. Ketika itu baru Ustaz Ali ini tinggal di rumah. Apakah di rumah itu sendiri apa masih ada dari suku anak dalam yang lainnya? Waktu masuk Islam tuh di rumah tuh bersama kakak. Oh, bersama Iya, kakak. kakak. Kakak udah Islam juga? Kakak udah Islam. Bersama duluan dari Ustaz Ali apa serempak Ustaz Ali? Duluan dari kita. Alhamdulillah. Beliau udah meninggal. Boleh nanti setelah ini kita ziarah sebentar lah. Oh, Ke ziarah makamnya. makam beliau ya? Iya, makamnya. Ini termasuk pertama kali yang masuk Islam. Termasuk pertama kali masuk Islam makamnya ini. Insya Allah nanti kita akan ziarahkan orang yang pertama kali masuk Islam dari suku anak dalam. Iya. Ini alhamdulillah. Ini ternyata azan yang biasa kita dengar, baca Quran yang biasa kita dengar, walaupun ini orang tidak paham tetapi menggentarkan hati. Ini tanda Ustaz Ali, Allah ingin baik Ustaz Ali. Tanda orang beriman apabila dia disebut nama Allah bergentar hati. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di perumahan Ustaz Ali. Yang mudah-mudahan ini berkah. Ini mungkin ada pesan dari Ustaz Ali karena kami melihat sendiri di perumahan Ustaz Ali ini sedang membangun di tempat suku anak dalam di Bukit 12. Ini sedang membangun masjid. Ya Ustaz Ali. Ya. Mungkin ada kendala dalam pembangunan. Ini pembangunannya gimana Ustaz Ali? Atau gimana? Silakan Ustaz Ali sampaikan. Ya, sekarang kami alhamdulillah karena sudah masuk Islam, tentu kami membutuhkan tempat untuk beribadah seperti masjid. Nah, sekarang tuh ada di masjid di tempat kami itu sudah mulai dibangun, sudah baru bata keliling. Iya. Lah, sekarang lagi berhenti bangunannya karena berhubung modalnya habis, tidak ada. Iya. Ya, jadi yang kami harapkan memang bagaimana supaya ada orang yang ikut ambil bagian untuk membangun musola atau masjid di tempat kami. Ya, kita sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama ikut menanam saham akhirat karena mereka ini sangat sekali melaksanakan ibadah, pingin melaksanakan ibadah, pingin sholat, pingin etikaf, tetapi mereka belum punya masjid. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang digerakkan hatinya sama-sama kita membangun untuk tempat ibadah yaitu di suku anak dalam di Bukit 12 bertepat di Kayu Aro 2 ya. Ya. Di Bukit Kayu Aro 2. Punti Kayu 2. Punti Kayu 2. Insyaallah mudah-mudahan sama-sama kita bergabung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, kekuatan dan beribadah menjalankan agama dan usaha ini mudah-mudahan asbab hidayah. Amin. Sebab kawan-kawan suku anak dalam yang lain masuk Islam di asbab Ustaz Ali, semangat Ustaz Ali.
Masya Allah beliau aktif dalam setiap tahun, alhamdulillah menambah Islam di suku anak dalam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan kenikmatan Islam sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan Islam kepada Ustaz Ali. Insya Allah kita sekarang akan berziarah ke makam orang yang pertama kali masuk Islam dari suku anak dalam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru mukadimah. Ini kalau kita ingin menemui, ini harus jalan 4 jam ya Ustaz Ali. Iya. Masuk ke dalam 4 jam jalan kaki, tidak bisa pakai motor, pakai mobil. Ini tanahnya diwakafkan. Karena ini sudah diwakafkan ya, Diwakafkan sama orang desa untuk tanah pemakaman. ini sudah diwakafkan untuk tanah pemakaman dari suku anak dalam yang beragama Islam Salih, apa bebas. Ini Salih kalau sebelumnya dari suku anak dalam kalau ada yang meninggal, ini dia apa Salih? Kalau sebelum masuk Islam, kalau ada yang meninggal cuma ditaruh gitu aja, dibikin rumah-rumah. Oh, suku anak dalam kalau ada yang meninggal, ini cuma tidak dikubur ya? Enggak dikubur. Terus Cuman ditaruh di mana rumah dia meninggal. rumah dia meninggal, Iya. terus ditaruh di situ. Sendiri apa ada yang nunggu atau gimana? Oh, sendiri. Tuh apa enggak bau Ustaz Ali? Enggak, sendiri, enggak ada yang nunggu di sana. Oh. Iya, gantian ditinggalkan, melangun. Kalau bahasa kami melangun, kalau bahasa luar itu seperti hijrah itu gitu. Oh, dia pergi. Iya, ditinggalkan. Berarti kalau yang meninggal dulu di suku anak dalam, ini tidak dikubur. Ditaruhkan. Ada yang bilang kasih 1 ekor anjing ya? Enggak juga. Ya. Berarti ditaruh. Nah, ini ya kubur pertama kali yang Islam. Ini yang datuk yang paling tertua dari suku anak dalam. Ya. Tapi lebih Sekarang duluan akan berziarah ke makam orang yang pertama kali dari suku anak dalam masuk Islam. Apa? Cik, apa, enggak? Ada sinyal. Udah. Tahu Salih? yang pertama kali masuk Islam ini. Yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama kali masuk Islam. Alhamdulillah, ini pertama kali masuk Islam. Namanya Salih Muhammad Bahtiar. Muhammad Bahtiar Bahtiar ya. Bin Gumumbak. bin Gumumbak ya. Bin Gumumbak ya. Ini pertama kali yang masuk Islam. Dari suku anak dalam. Lahirnya itu lebih kurang tahun penjajahan. Iya. Ya. Ini yang kedua. Ini orang sudah tertua ini, laki bini ini. Oh, ini tertua. Iya, ini sudah tertua. Tapi Islam. Sudah Islam juga. Oh, tapi yang pertama ini masuk Yang pertama Islam. ini masuk Islam. Pertama masuk Islam ini. Cuma ini yang tua. Tapi masuk Islam setelah ini. Ini yang tertua, termasuk tertua. Tapi masuk Islam setelah yang ini. Iya. Ini wafat pada hari Senin. Wafat pada hari Senin. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang sudah berziarah ke pemakaman yang pertama kali masuk Islam dari suku anak dalam. Dan ini Ustaz Ali ini Masya Allah, Allah titipkan ilmu kepada beliau. Beliau sekarang ini adalah guru Ustadz daripada suku anak dalam yang lain. Alhamdulillah banyak yang dibimbing, mudah-mudahan Allah beri istiqomah kepada beliau. Ya ubi. Masya Allah, saya kira makan babi dengan kayu. Dengan ubi. Kalau dengan ubi itu udah khasnya orang dalam tuh. Orang dalam, Nah, direbus ubi, habis itu daging babi atau daging ular tuh ditaruh di atasnya, cuman dikasih garam, udah tuh. Ya. Bumbunya cuman garam. Ya, berarti kepercayaan dulu itu Salih belum kenal dengan Islam, belum kenal agamanya apa berarti? Salih? Belum, cuman agama kepercayaan itulah. Kepercayaan. Iya. Itu pantang-pantang dari suku anak dalam, pantang-pantang, tahu pantang Salih? Ibarat tuh yang tidak boleh dikerjakan di hutan itu apa Salih termasuk? Banyak juga lah pantang-pantangnya yang tidak boleh dikerjakan di hutan tuh. Masya Allah. Ini kalau ngelihat harimau, singa, macan ini beruang apa pernah ngelihat dulu Salih?
Oh, bukan lagi pernah, itu sudah seperti kawan itu. Iya. Memang kena tempatnya di hutan kan. Iya. Nah, jadi memang udah hari-hari kalau berjalan di dalam hutan tuh udah biasa bertemu beruang. Coba lihat, kami aja ngeri sekarang nih. Di samping saya ini ada mirip beruang satu orang. Udah takut kami. Ini lihat, ini hutan, alhamdulillah. Ini tanah ini telah diwakafkan untuk pemakaman suku anak dalam yang sudah masuk Islam. Dan insya Allah saksikan nanti kita akan bersama Ustadz Ali akan berangkat ke sungai Kayu Putih, apa? Sungai Tungkuyung. Sungai Tungkuyung, satu Kutai. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suku anak dalam di situ untuk mengenal Islam. Mudah-mudahan berkat bersama Ustadz Ali dan kami bersama Kiai Abdul Bari dari Pulau Jawa Madura, insya Allah akan berangkat ke situ. Minta doa dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam. Hadanallahu wa iyyakum jamain. Terima kasih Ustaz Ali, minta maaf karena saya hobi bergurau Ustaz Ali. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan sampai ke akhirat. Amin. Ini baju kita sama dan hatinya sama. Amin.